mari kita saling berbagi ilmu dalam webinar dengan topik waspada nyeri lutut akibat pengapuran atau osteoartritis. Webinar ini akan dipandu oleh saya, Dr. Mika, selaku Kabid Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Ukrida, dan pembicara oleh Dr. Guntur Darmawan, SPPD FPCP. Sebelumnya kami akan tayangkan video profil FKIK Ukrida dan video profil RS Ukrida. Di akhir acara akan ada door prize berupa voucher ronsen genu atau lutut dan free konsultasi dokter spesialis penyakit dalam dan saldo GoPay. Bapak Ibu semua, mari kita saksikan tayangan video singkat kedua profil tersebut. Program studi kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana telah terakreditasi sangat baik di Indonesia, berkembang pesat selama bertahun-tahun untuk menjadi lembaga terkemuka di Indonesia dan di wilayah Jakarta. Strategi dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan standar internasional melalui keunggulan inovatif untuk melayani bangsa dan kemanusiaan. Didukung oleh laboratorium canggih, unit simulasi klinik, dan pusat penelitian terpadu, unggul dalam kedokteran kerja dan emergency medicine. Memiliki fasilitas gedung dan ruang kuliah yang sangat nyaman. Memiliki fasilitas AC, komputer, LCD, internet, serta kantin yang modern. Dilengkapi auditorium yang megah dan fasilitas olahraga yang baik. Program studi kedokteran Ukrida juga telah menjalin berbagai kerjasama baik lokal dan internasional. Temukan kehidupan kampus yang memadukan ilmu pengetahuan, profesionalitas, dan kemajuan teknologi dalam lingkungan kampus yang nyaman, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. ANAS kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan CV dari Dr. Guntur Darmawan. Dr. Guntur mengambil gelar dokter dengan predikat cum laude di UI tahun 2009, lalu mengambil spesialis di Filipina pada tahun 2014. Sekarang praktek spesialis di Rumah Sakit Sumber Waras, Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Ukrida. Kurang lebih ada lebih dari 25 penelitian dan publikasi, bergabung pada lebih dari 5 organisasi, serta menjadi pembicara pada lebih dari 15 seminar. Dr. Guntur, selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi Dr. Mika. Iya, Dr. Guntur, saya persilakan untuk memulai webinarnya. Ya, terima kasih. Slide saya sudah kelihatan? Sudah, Dokter. Oke. Ya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk sharing ya mengenai salah satu masalah yang mungkin sering dijumpai dalam
sehari-hari ya, yaitu salah satunya adalah nyeri sendi lutut. Dengan di sini yang lebih spesifiknya adalah osteoartritis. Tentunya untuk kasus osteoartritis ini dalam tata laksana, dalam pendekatannya memang melibatkan berbagai multidisiplin, multispesialis. Untuk kali ini, dalam kesempatan ini, khususnya saya akan bahas dari segi kompetensi saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Jadi, slide-nya saja. Ya, jadi sebagai pendahuluan, osteoartritis itu adalah salah satu masalah pada sendi. Mungkin secara awam lebih dikenal dengan istilah pengapuran. Ya. Untuk masalah ini salah satu ranah juga dalam penyakit dalam, yaitu mengenai masalah sendi ya. Jadi di sini aspek-aspek yang dilibatkan luas, cukup luas, karena untuk terjadinya itu melibatkan berbagai faktor. Nah, salah satu gejala yang sering menyebabkan pasien datang ke klinik adalah nyeri. Apa itu nyeri? Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dan sifatnya itu subjektif. Ya, ini nyerinya sendi lutut ya saat ini ya kita ini kan. Ya, jadi penyebabnya dari nyeri sendi lutut itu memang tidak hanya pengapuran lutut, ya. Bisa bermacam-macam, bisa karena trauma, bisa karena penyakit degeneratif, ada radang, ada infeksi. Jadi kita lihat di sini sebagai ilustrasi gambaran dari sendi lutut ini sangat cukup kompleks juga ya. Ini di sendi lutut ini ada kalau ini tulang paha di sini ya, ini tulang tibia, tulang kering, kemudian ini tempurungnya, patella. Kemudian di sini ada otot-ototnya, ada quadriceps. Nah, di antara sini ada suatu rongga sendi ya, sendi lutut ini. Dan di dalam di daerah tersebut terdapat berbagai ligamen, yaitu yang pengikat ya suatu jaringan lunak yang menghubungkan antara dua tulang ya. Ada ligamen yang di sebelah depan, ada yang di sebelah sisi dalam, sisi luar ya, dan ada yang di belakang. Jadi ini kompleks ya untuk strukturnya. Slide-nya kadang bisa jalan. Oke. Ya, jadi di sini untuk osteoartritis lutut ya, merupakan salah satu penyakit sendi degeneratif, di mana terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi dan adanya timbul tulang baru. Dan penyakit ini bisa dijumpai pada tempat lain, antara lain di tangan, di kaki, di punggung, di panggul, di bahu, dan sendi-sendi lainnya. Jadi memang osteoartritis ini tidak melulu hanya di lutut saja, ya, bisa di tempat lain. Nah, osteoartritis lutut ini merupakan salah satu penyebab masalah sendi tersering ya. Dapat ditemukan di hampir 70% populasi usia lebih dari 60 tahun, yang menyebabkan gangguan fungsi dan aktivitas harian dan mengakibatkan adanya disabilitas gangguan fungsi ya pada pasien tersebut. Nah, ini beberapa faktor risiko nih terjadinya osteoartritis. Umur memang jarang sekali pada pasien usia muda ya, hampir tidak dijumpai ya. Kemudian jenis kelamin ya, lebih banyak biasa perempuan, kemudian obes ya, karena dari sebagaimana kita tahu di lutut itu merupakan salah satu tumpuan beban berat badan kita ya. Faktor genetik berpengaruh, trauma ya, pemakaian overuse ya, cedera itu sangat mempengaruhi terjadinya osteoartritis lutut itu. Kemudian ada penyakit-penyakit lain, terutama dalam hal ini adanya konsumsi obat-obat tertentu, yang akan kemudian merokok. Oke, apa aja sih gejala-gejala dan tanda dari pengapuran pada sendi lutut itu? Salah satu yang tersering adalah nyeri sendi ya, nyeri sendi, kemudian pasien bisa mengeluh kaku sendi, kemudian bisa terjadi pembengkakan lokal, ya, jadi bengkak, datang sendinya bengkak. Terus keterbatasan gerak sendi ya, pasien datang mengeluh sulit ya, atau gangguan, bahkan hingga gangguan aktivitas sehari-hari ya, biasanya sampai naik turun tangga itu sulit ya,
dan terutama untuk gerakan yang menekuk ya. Pasien merasa kesakitan dan terbatas. Kemudian bisa juga terjadi perubahan dari bentuk sendi. Untuk pemeriksaan fisiknya, kita bisa evaluasi dari indeks massa tubuh, kemudian perubahan gait ya, gait ini pola cara berjalannya ya, kemudian perubahan bentuk sendi ya, sendinya itu berubah bentuknya, hambatan gerak ya, krepitasi ya, kalau diperiksa ada kletuk-kletuk gitu ya, dan kemudian bisa juga terjadi peradangan lokal. Oke, nah untuk diagnosanya bagaimana sih ininya untuk osteoartritis ya, jadi dari diagnosanya, dari kriteria klinis dan radiologis, kemudian klinis dan laboratoris. Ya, jadi apa aja sih? Ya, jadi memang ini sedikit ya saya bahas mengenai ini ya. Jadi bagaimana sih untuk diagnosa? Jadi memang tidak semua sakit sendi itu adalah pekapuran lutut. Ya. Oke, sebentar ya, ini slide-nya ini nih, nggak jalan nih. Oke, nah gejala klinisnya apa aja nih ya? Jadi gejala klinisnya ada nyeri sendi lutut, ya, crepitus ya tadi. Jadi kalau kita pegang terus kita gerakan ya, itu berasa tuh kletuk-kletuk gitu ya. Kemudian kaku sendi kurang dari 30 menit ya. Hati-hati kalau misalnya dia kakunya lama, nah mungkin harus pikirkan juga untuk diagnosa lainnya ya. Kemudian adanya pembesaran tulang sendi lutut ya, itu bisa kita jumpai. Kemudian nah kalau dari radiologi apa aja sih yang bisa kita jumpai ya? Nah ini memang sedikit aja saya paparkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini mulus nih sendinya ya. Nah, makin ke sini kita lihat semakin menyempit ya. Kemudian ada banyak taji-taji nih, tulang-tulang ya, kita kadang bilangnya tulang muda ya, kayak taji spur ya. Nah, ini sampai bentuknya udah tidak beraturan nih di sini nih ya. Ya, ini tentunya kalau yang ini udah sakit sekali, gerak juga sulit ya, karena yang ini malah sudah menempel ya, celah sendi sudah hilang ya. Kalau di sini kan bagus nih ada celahnya hitam ya. Ya kurang lebih. Nah ini nanti ada grading-gradingnya. Kemudian ada juga lab ya. Memang lab tidak terlalu banyak kita pakai. Yang lebih sering ya kita evaluasi dari klinis dan kita lihat dari ronsennya. Memang ada beberapa yang lain yang bisa membantu juga ya, misalnya penggunaan USG ya, USG sendi lutut itu membantu juga, terutama saat kita terapi ya, misalnya menyuntikkan obat ke dalam celah sendi itu bisa membantu kita. Kemudian terapinya apa saja sih? Jadi dari edukasi ya, kita harus kasih tahu pasien bahwa ini adalah suatu penyakit yang degeneratif. Jadi kita harus samakan dulu persepsi dengan pasien. Ini bukan mungkin seperti misalnya tifoid ya. Misalnya tifoid itu kan sakit, diobatin, misal kasih antibiotik, 10 hari selesai sembuh gitu. Ya kalau ini agak beda nih, karena penyakit degeneratif nih, ini ya jangka panjang gitu ya. Jadi kita harus samakan dulu persepsi dan harapan dengan pasien. Yang sampai pasien berharap datang dikasih obat sembuh, lah kok kumat lagi dok gitu ya. Jadi itu yang harus kita edukasi dulu ke pasiennya. Kita harus pastikan pasien juga mengerti ya masalah-masalah ini, dan sehingga harapan kita punya kesamaan persepsi dan harapan dengan pasien. Kemudian modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup ini tentunya kita tanya bagaimana aktivitas sehari-hari pasiennya ya. Kemudian mungkin kalau pasiennya ekspektasinya, dok saya biasanya naik tangga 12 kali sehari dok, turun naik tangga, rumah saya kamar saya di lantai 3. Nah itu harus kita modifikasi juga ya. Ya kita harus kasih tahu ya, mungkin
mungkin disarankan baik kalau bisa kurangi ya naik turun tangga, kemudian WC ya, terutama yang sering nih hari-hari ini WC ya, WC-nya WC jongkok gitu ya. Nah itu kita harus edukasi juga ke pasien ya. Mungkin lebih baik WC-nya dimodifikasi jadi WC duduk ya, klosetnya ya, kloset. Jadi pasiennya juga paham gitu, karena mungkin kita harus kasih tahu hal-hal ini, karena kalau tidak pasien mungkin nggak ngerti, dia harapkannya sudah diobatin oleh dokter, kemudian bisa 100% seperti dulu, naik tangga 12 kali, bahkan mungkin bisa lebih kali 15 kali gitu kan, terus turun naik tangga gitu ya. Terus mungkin teman-teman kita yang muslim kan ada kegiatan sembayangnya ya, ada kegiatan yang jongkok, itu kita juga harus edukasi gitu ya, kita harus kasih tahu apa saja yang memang mungkin menjadi keterbatasan dari perubahan dari sendi ini ya. Kemudian program penurunan berat badan ini sangat penting sekali ya, karena logikanya aja sendi lutut ini adalah sendi yang menumpuk, salah satu tumpuan dari bobot berat badan pasien ya. Jadi tentunya kalau bebannya itu berat, ya pasti akan sakit gitu ya. Jadi dalam guideline dari American College of Rheumatology ya, guideline dari Indonesia itu salah satu yang kunci pentingnya adalah penurunan berat badan. Ya, biasa kita selalu kita motivasi ya pasien itu untuk diturunkan berat badan. Memang ini nggak mudah ya, apalagi pasiennya udah ada umur ya. Kadang sampai sering kan kita bercanda ya, kalau dari umur makan angin aja jadi daging gitu ya. Ya tapi ini memang mau nggak mau penting, karena kalau berat badannya memang masih berlebih, apalagi obes, pasti sendinya itu akan sakit, dan salah satunya sendi lutut. Ya, ini nanti mungkin bisa bantu kerjasama juga dengan teman-teman dari bagian gizi ya. Kemudian akupunktur medik juga ini membantu juga ya, membantu untuk mengurangi nyeri. Oh ya, modifikasi gaya hidup tadi juga termasuk dalam olahraga ya, kemudian olahraga. Hati-hati, kita harus ingatkan pasien. Memang yang salah satu yang paling bagus adalah berenang. Ya, kalau misalnya pasiennya olahraganya masih lari gitu ya, apalagi berat badannya masih obes, wah itu sakit. Nanti jangan sampai pasien datang, dok saya udah perbaikan gaya hidup dok, saya olahraga, tapi memang berat badan belum turun dok, kok masih sakit gitu ya, badannya obes, olahraganya apa, saya lari pagi dok tiap hari, oh iya sakit. Jadi masih bertumpu ya. Jadi itu juga harus kita edukasi ke pasien gitu ya, kita modifikasi ya, kalau bisa berenang ya. Tapi ya memang menjadi kendala juga ya, lagi zaman pandemi gini orang juga takut ya berenang di tempat umum gitu ya. Ya itu nanti bisa didiskusikan dengan pasien, sesuaikan dengan kondisi hari-hari ya. Kemudian rehabilitasi, nah ini juga kerjasama, makanya tadi di awal saya bilang untuk kasus ini adalah memang bukan eksklusif punya satu spesialis saja, jadi melibatkan multispesialis ya, jadi mungkin harusnya sebaiknya adalah secara tim ya, dan kemudian kita evaluasi dan kaji pasien secara bersama-sama sehingga menciptakan kebaikan buat pasien. Dari rehab ini latihan perbaikan lingkup gerak sendi, kemudian penguatan otot pangkal paha ya, kemudian alat bantu gerak sendi ya, dan ini beberapa alat ya, dan juga pentingnya juga memakai mungkin ya bisa dibantu dengan tongkat juga ya, apalagi kalau pasien yang belum bisa nurunin berat badan ya, jadi itu sangat membantu untuk memindahkan tumpuan beratnya di tongkat tersebut ya. Oke, nah kemudian dari aspek medikasinya bagaimana? Untuk nyerinya kita lihat biasanya kami evaluasi ya dari penyakit dalam, ini nyerinya ringan atau sedang. Kita evaluasi, salah satu pilihan obat yang relatif aman adalah paracetamol. Ya, kita bisa berikan paracetamol untuk mengurangi nyeri pasien. Jadi paracetamol ini memang tidak perlu hanya untuk demam saja. Ya. Kemudian bisa juga obat penahan nyeri non steroid. Ya, tapi penggunaan ini untuk jangka panjang harus berhati-hati juga, dan baiknya memang dalam supervisi dokter ya, karena ada resiko kemungkinan efek yang kurang baik. Jadi harus di dalam pengawasan dokter.
Kemudian apabila nyerinya sedang berat, bisa kita berikan obat penahan nyeri non-steroid ataupun injeksi steroid intraartikular ya, atau di dalam sendi lutut. Bisa kita berikan juga untuk penahan nyeri opioid ya, seperti golongan tramadol ya. Nah, ini injeksi dalam sendi lutut nih. Ini salah satu juga yang sering dikerjakan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi untuk di dalam sendi lutut itu bisa kita berikan suntikan steroid ya. Ini untuk anti radang ya, anti inflamasi, ataupun kita bisa berikan namanya viskosuplemen hyaluronat. Biasanya saat awal jika pasien ini nyeri sekali, kita bisa berikan untuk mengurangi radangnya di dalam persendian itu dengan pemberian steroid. Tentunya pemberian steroid ini juga harus berhati-hati, harus dengan pertimbangan yang baik dan didiskusikan dengan pasien ya. Dan kita juga dalam menyuntikkan ini kita juga harus evaluasi juga apakah di dalam sendi itu misalnya ada peradangan, ada cairan peradangan. Tentunya hal-hal tersebut harus kita evakuasi terlebih dahulu ya sebelum kita memasukkan zat-zat ini. Kemudian untuk yang injeksi hyaluronat ini ada beberapa jenis ya, mungkin secara garis besar ada yang molekuler ringan, ada yang molekuler berat molekulernya rendah, ada yang berat molekulernya tinggi ya. Nah itu berbeda. Jadi kalau yang berat molekulnya itu lebih kecil ya, low molecular weight, itu mungkin penyuntikannya beberapa kali diulang. Sedangkan kalau yang high molecular weight, kalau yang lebih tinggi itu biasanya sekali suntik bisa beberapa bulan langsung gitu ya. Nah tentunya nanti ada perbedaan harga dan lain sebagainya, jenisnya. Nah itu yang nanti biasanya kami diskusikan dulu dengan pasien ya, lebih nyamannya yang mana gitu, sehingga kita bisa tahu. Dan ada riwayat alergi juga di pasien, maksudnya apakah ada riwayat alergi pada pasien ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan pilihan hyaluronat ya, karena saat ini ada berbagai jenis pilihan dari hyaluronat ini, berbagai tipe, berbagai dengan ukuran berat molekul yang berbeda dan tentunya berbagai harga ya. Oke, nah tentunya apabila misalnya nyerinya menetap terus-menerus, memberat ya, ada dislokasi ya, jadi memang sudah strukturnya sudah sangat berubah ya, gangguan aktivitas yang berat ya, mungkin kayak tadi dari ronsennya udah yang paling ujung ya, ke 4. Tentunya di sini kita libatkan sejawat dari bedah ya untuk membantu tata laksananya secara intervensi bedah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas pemaparannya, menarik sekali. Untuk rekan-rekan Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya boleh saya tunggu ya di kolom chat ya. Wah ini pertanyaan banyak sekali nih. Ada dari Bapak Yose Rizal di Yogyakarta ya Pak ya. Izin bertanya Dokter Guntur, mengapa lansia dan perempuan lebih berisiko alami cedera lutut? Ya, oke. Ini mau satu-satu atau kita ya? langsung 2 ini atau 3 gimana dok? Langsung aja. Satu orang ada satu orang banyak. Pertanyaan makanya saya bingung juga nih. Bentar, yang mana ya coba ini bisa dibuka juga ya dok ya di sini ya? Di chatnya. Bapak Yose Rizal Triarto. Selamat pagi dokter, atau mungkin langsung bertanya boleh dokter ya? Boleh, boleh. Terima kasih dokter Mika, dokter Guntur. Nah, jadi lebih enak ya, langsung interaktif ya. Ya, maaf agak banyak dokter. Ya, yang pertama dok, ya tadi sudah disebutkan dokter Mika, kenapa ya dok, yang untuk lansia dan juga mungkin perempuan lebih risiko untuk alami cedera lutut dokter? Itu yang pertama dokter. Yang kedua,
kira-kira resiko terjadinya nyeri lutut ini, sendi lutut pada pasien dengan hipertensi dan diabetes bagaimana ya dokter ya? Dan ketiga dokter, untuk prevalensi kasus terjadinya nyeri lutut dokter pada masa pandemi dokter ya. Dan mungkin keempat dokter, saya agak tertarik dokter untuk faktor risiko ya dok. Kira-kira kalau bapak ibunya dia sudah osteoartritis, apakah anaknya juga berkemungkinan mengalami dokter? Dan nomor 5 dokter, mohon maaf, untuk senam belakangan sepertinya agak marak, Ping Swai Gong dokter. Itu gerakan kelima saya perhatikan agak menekuk dokter, lututnya dari berdiri agak setengah berdiri gitu dokter. Kira-kira apakah aman dokter untuk penderita osteoartritis? Karena disebutkan diklaim dokter efektif untuk hampir semua penyakit katanya seperti itu ya. Dan terakhir dokter, untuk kloset duduk nih dokter, kira-kira sebetulnya seberapa efektif ya dok modifikasi untuk itu untuk minimalkan osteoartritis? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ini ya diborong nih pertanyaan nih ya. Cuman saya jawab satu-satu. Cuman nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti tolong itu ya, tolong ingetin ya. Baik dok. Ya jadi tadi saya mau jawab yang mana? Ya jadi intinya jadi ini salah satu yang sering menyebabkan osteoartritis adalah penggunaan berulang dan repetitive use dan injury ya. Jadi itu seiring bertambahnya usia pasti sepanjang hidupnya itu kan intinya lebih banyak sering digunakan, resiko cederanya akan semakin meningkat gitu ya. Jadi ya kalau bayi gitu ya nggak ada gitu ya osteoartritis ya. Jadi tentunya itu semakin bertambahnya usia pasti resiko untuk cedera itu meningkat sehingga adanya osteoartritis. Ya itu nomor 1. Kemudian memang pada wanita ya salah satu memang di satu sisi ya dari faktor kita bilang tuh penggunaannya, dan kemudian memang yang salah satu yang mempengaruhi juga adalah bobot ya. Maksudnya saya di sini bukan bilang wanita itu lebih obes, bukan. Pokoknya dia semakin lebih obes, siapapun yang lebih obes itu pasti resiko untuk osteoartritis ini dalam hal ini di lutut ya, itu pasti akan meningkat gitu ya. Kemudian mengenai faktor genetik ya, jadi memang di sini ada beberapa itu mengatakan bahwa osteoartritis itu memang ada inheritan, memang ada inheritan, faktor resikonya genetik diperkirakan berpengaruh. Memang patternnya, polanya bagaimana memang masih dalam penelitian ya. Jadi memang masih banyak studi-studi yang kita lakukan untuk faktor ini, tapi dikatakan bahwa faktor genetik itu juga memegang peranan ya dalam terjadinya, meskipun bagaimana polanya mungkin masih terus kita evaluasi dan telaah. Ya. Oke, terus tadi ada lagi pertanyaan apa lagi ya? Senam ya, tadi senam ya. Senam apa yang baru ya? Ya jadi intinya gini, kalau gerakan yang membebani pada sendi lutut itu intinya kalau bisa dihindari. Itu karena tentunya dengan adanya pembebanan itu akan ya memberikan beban dan meningkatkan resiko injury, cedera pada sendi lutut itu. Jadi mungkin bisa dimodif ya, sehingga tumpuan bebannya itu tidak di sendi lutut gitu ya. Terus apalagi ya tadi ya? Pertanyaannya ada yang belum kejawab nggak Pak tadi? Maaf. Untuk yang kloset duduk dokter sama untuk yang jadi kloset itu memang sering banget itu ya, apalagi dulu waktu saya tugas di daerah ya, PTT ya. Ya memang sulit ya. Memang salah satu yang praktis adalah kita sarankan klosetnya dimodif ya, diganti kloset WC kloset duduk ya, atau yang kan bisa beli juga tuh yang kayak kloset, kalau orang ini kan bisa taruh di samping ranjang gitu ya, yang kloset berjalan deh gitu ya. Karena dengan dia jongkok itu sering tuh keluhannya pasiennya udah, dok saya udah jongkok nggak bisa bangun habis itu dok.
kekunci dok, gitu ya. Ya memang selama dia jadi gini, makanya itu yang dari awal kita harus bilang ke pasien, kita harus samakan dulu persepsi. Ini bukan seperti model, misalnya kayak tifus yang tadi saya bilang, sakit hari ini diobatin, kasih antibiotik, ya 7-10 hari sembuh udah biasa lagi gitu. Ini enggak, ini perlu banyak hal, lifestyle modification segala. Karena dengan kita obatin, tidak serta-merta tulang-tulang mudanya itu, sendi-sendi pekapurannya itu hilang gitu. Dan selama itunya masih ada, tentunya kita harus namanya beradaptasi ya. Sama kayak apa ya? Misalnya gini, mungkin seiring tambahnya usia gitu ya, kan mungkin penglihatan orang, terus mobilitas gerak sendi semua berkurang. Salah satu adaptasinya apa? Ya mungkin jalannya jangan cepet-cepet gitu kan, jalannya ya pelan-pelan tapi stabil gitu. Ya dibandingkan cepet-cepet jatuh nyungsep. Nah itu mungkin salah satu yang bisa kita analogikan gitu ke pasien gitu ya. Jadi kita beradaptasi dengan kondisi gitu. Ya, jadi memang itu sih. Jadi sama ya, mungkin kayak penyakit lain, diabetes, darah tinggi juga kan itu bukannya kita bilang sembuh. Ya, jadi kita terkontrol dengan obat gitu ya. Jadi memang ada penyakit tertentu metabolik degeneratif. Jadi memang paradigmanya kita bilang sebenarnya bukan sembuh tuntas ya gitu. Jadi terkontrol gitu. Oke, ada lagi nggak yang belum terjawab? Ini makasih nih dari Jogja jauh-jauh nih. Ya, sepertinya sudah cukup dokter. Terima kasih dokter. Ya, makasih. Oke, dilanjutkan dengan Bapak Christian Surabaya. Bapak Christian, apakah bisa interaktif juga atau saya bacakan nih? Bapak Christian. Oke, saya bacakan ya. Dia usianya 28 tahun, Dok. Untuk mengurangi intensitas olahraga, dia disarankan untuk mengurangi intensitas olahraga. Nah, pertanyaannya, apakah fungsi knee-pad bagi penderita osteoartritis? Apakah dapat membantu sebagai alat terapi? Jika iya, pada saat apa saya menggunakan knee-pad? Apakah setiap hari atau saat olahraga saja? Ini yang pertanyaan nomor ini ya, nomor terakhir ya. Tadi mana sih saya lagi pilih juga pertanyaannya. Oh ini ya, Christian S to everyone ya. Pantangan makanan ya. Knee-pad sama pantangan makanan untuk penderita osteoartritis. Ya, sebenarnya kalau pantangan makanan sih nggak ada yang khusus ya. Jadi yang penting jangan sampai berat badannya nambah deh. Kuncinya itu ya, kalau menurut saya ya. Jadi ya makan apapun kalau beratnya nambah ya pasti akan semakin membebani sendinya gitu ya. Mungkin di sini saya biasa kalau ke pasien saya bagikan intinya yang prinsip-prinsipnya ya, karena kalau terlalu banyak ini juga mabok gitu pasiennya ya. Jadi prinsipnya tadi berat badan, jadi ya tentunya makanannya yang low kalori gitu ya. Mungkin sayur yang sangat dianjurkan gitu ya kan, low kalori ya. Kalau misalnya makanan yang high kalori meskipun volumenya kecil ya itu nambah berat badan ya pasti akan gemuk ya, lebih sakit lututnya ya. Terus tadi ini maksudnya knee support ya, deker gitu ya. Ya itu memang bisa membantu juga ya, tapi hati-hati juga kalau terlalu lama pemakaian bisa atrofi ya, ototnya juga bisa jadi melemah. Jadi ya mungkin baik digunakan dibantu saat aktivitas ya, dipakai ya untuk membantu. Dan jadi kan celahnya lebih ini ya, lebih longgar ya celah sendinya ya. Oke, dilanjutkan dengan Ibu Rita Widayanti. Olahraganya sepeda statis jalan cepat, apakah diperbolehkan untuk sakit lutut ringan, Dok? Ya, jadi sebenarnya gini, jadi memang intinya bukannya tidak boleh sama sekali ya. Tapi balik lagi, kita tetap yang paling baik adalah yang tidak membebani atau menaruh bebannya itu di sendi lutut, gitu ya. Karena dengan membenahi sendi lutut, apalagi kalau kita aktivitasnya itu cepat, ya tentunya resiko trauma dari faktor berat badannya juga akan meningkat gitu ya. Jadi memang ya kalau menurut saya sih paling baik kalau memang bisa berenang ya. Kalau jalan pun biasanya
jangan jalan cepat ya. Karena jalan cepat itu tentunya tetap ada bebanan ya ke ini ya, ke sendi lututnya ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan Bapak Jansen Kartadinate. Saya penderita osteoartritis lutut fase menengah. Belakangan ini setelah plantar fasciitis sudah membaik, saat ini jempol tangan di sendi bawah agak sakit dan sendi atas seperti trigger finger. Sudah banyak latihan sesuai YouTube, tapi sudah sebulan masih sakit, terutama pada pagi bangun tidur. Di rumah sakit adakah spesialis jari tangan? Maksudnya apa nih, Dok? Ya memang gini ya, kalau untuk nyeri ini adalah balik lagi ya, ini suatu multidisiplin ya, multidisiplin. Jadi kalau saran saya baiknya dievaluasi dulu gitu ya. Kita evaluasi dulu untuk supaya bisa tahu lebih detail ya dan diperiksa langsung gitu masalahnya. Ya jadi supaya nggak ada salah persepsi. Ini soalnya agak ini nih, ini osteoartritis lutut, kemudian plantar fasciitis, kemudian jempol tangan. Jadi ini kan lokasinya beda-beda nih, satu lutut, kalau yang plantar fasciitis kan di telapak bawah. Kemudian nih jempol tangan, sendi atas, ini jempol lagi, ini tiga lokasi nih. Makanya kalau menurut saya sih dievaluasi dulu ya. Jadi ini maksudnya mau sendi lututnya kah, atau yang telapaknya, atau yang jari tangannya gitu. Jadi kalau menurut saya baiknya mungkin kita evaluasi langsung dulu ya. Nanti kita tentukan dulu nih masalahnya bagaimana gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Desma Mulyati, OA juga bisa terjadi pada bahu nggak, Dok? Lalu berawal dari diagnosa frozen shoulder, sekarang saya dirujuk ke ortopedi, tapi belum saya laksanakan karena masih jaga orang tua sakit. Jadi pertanyaannya, apakah OA terjadi pada bahu? Ya, seperti yang tadi presentasi saya, OA itu tidak eksklusif adanya di lutut ya, itu bisa di sendi lain ya, antara lain sendi bahu. Ya, jadi memang salah satu faktor resikonya adalah yaitu pemakaian berulang terjadi cedera. Kita tentunya nanti approach-nya, pendekatannya, terapinya mungkin beda gitu ya, untuk yang OA di bahu dengan yang OA di lutut gitu. Jadi balik lagi nanti kita sesuaikan dulu dengan kondisinya, kita harus evaluasi, periksa dulu, baru kita nanti diskusikan apa terapinya gitu. Jadi karena di sini nggak sistemnya gini, apapun sakitnya terapinya satu macam gitu ya. Jadi harus disesuaikan dulu dengan kondisi pasiennya gitu ya. Kemudian ada yang raise hand ya? Ada raise hand. Tadi ada yang raise hand ya? Ibu Ratna, silakan Ibu Ratna jika ingin bertanya. Ibu Ratna. Halo, selamat siang dokter. Terima kasih. Saya Ibu Ratna, umur 70 tahun. Kata dokter, bantalan sendi lutut saya sudah stadium 4. Jadi harusnya sudah dioperasi untuk ganti sendi. Tapi saya berusaha untuk tidak operasi. Jadi yang saya lakukan adalah jalan pagi atau jalan sore, atau naik sepeda statis. Dan sampai saat ini itu terkendali. Menurut dokter, obat atau suplemen apa yang saya masih perlu makan, dokter? Terima kasih, Dokter Guntur. Ya, terima kasih Bu Ratna. Kalau boleh tahu lokasi di mana? Di Jakarta atau di mana nih? Saya di Pondok Gede. Oh iya, ya. Jadi ya memang kalau sudah stadium 4 secara teoritis kita memang dari teman sejawat bedah ya untuk tata laksananya ya. Tapi memang tidak jarang juga pasien yang tidak setuju untuk itu dengan berbagai pertimbangan ya, bisa dari
ya takut gitu ya, nggak siap, sampai ya memang ada faktor penyakit-penyakit lain ya, sehingga risiko operasi itu akan sangat meningkat gitu ya. Kalau dari saya, dari pribadi ini, mungkin secara rehabilitasi, kalau memang bisa membantu, saya pikir diteruskan ya, tapi tetap kuncinya hindari aktivitas yang membebani sendi lutut ya, yang menumpu berat di sendi lutut itu sebaiknya tetap dihindari ya. Kalau untuk suplemen, untuk misalnya glukosamin ya, yang sering ini ya, sering beredar di ini ya, di pasaran ya, entah itu glukosamin minum ya, glukosamin oles ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari guideline dari Perhimpunan Reumatologi dari Amerika, ACR 2019, mereka tidak merekomendasikan pemberian glukosamin suplemen, yaitu ditaruh di merah gitu ya. Jadi memang untuk glukosamin ini bervariasi ya, ininya ya, berbagai penelitiannya ya. Kalaupun ada, waktu itu yang saya pernah baca adalah harus yang lebih bermanfaat adalah glukosamin sulfat tapi yang kristalin gitu. Jadi kan glukosamin itu yang di pasaran itu kan banyak yang beredar ya. Tapi kalau kita lihat itu glukosamin HCl, bukan glukosamin sulfat. Ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa yang masih mungkin ada manfaatnya adalah glukosamin yang sulfat tapi yang kristalin gitu. Tapi sekali lagi kalau ditanya dari guideline bagaimana sih, dari guideline luar, yaitu kalau dari guideline luar, kalau dari Perhimpunan Reumatologi dari Amerika itu tidak menyarankan untuk pemberian glukosamin ini ya. Jadi mungkin dari saran saya sih yang penting berat badan nggak boleh nambah dan hindari aktivitas yang membebani sendi lutut ya, kuncinya itu. Oke, kita lanjutkan. Ibu Desmita Sinaga, apakah bisa interaktif juga? Ibu Desmita. Silakan Bu Desmita. Maaf dok, saya nggak bisa buka kamera, sinyal saya buruk sekali di sini. Selamat pagi Dokter Guntur, saya Bu Desmita dari Bekasi. Dok, saya memang mengakui saya ini obesitas, berat saya itu 88 kilo. Nah, usia saya 50 tahun dok, cuma belakangan ini kalau saya naik tangganya itu yang berundak-undak gitu ya dok, bukan yang landai, itu nyeri sekali gitu. Cuma kan saya belum ngecek ke dokter sih, cuma saya ikut seminar ini juga sebenarnya pengen dapat jawaban apakah gejala seperti itu yang dinamakan osteoartritis atau karena saya gemuk aja dok, makanya lutut saya ya boleh saya bilang trauma gitu terhadap menopang berat badan saya yang obes ini gitu dok. Jadi saya pengen tahu sebenarnya ciri yang paling real yang bisa saya pakai untuk mengatakan saya ini osteo atau bukan gitu, mengingat usia saya 50 tahun seperti ini dok. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Desmita. Ya, kalau dari saya sih saya masih belum bisa memastikan ya, apalagi hanya via virtual seperti ini. Balik lagi harus diperiksa langsung oleh dokter ya, supaya diagnosanya tepat, karena masalahnya salah diagnosa salah terapi gitu ya. Jadi kalau saran saya sih baiknya diperiksa gitu ya, diperiksa langsung oleh dokter. Jadi memang faktor resiko ada, mohon maaf, dari obesitas ya, terus dari klinisnya kan nyeri kalau naik tangga, tapi memang tidak semata-mata itu pasti osteoartritis atau pekapuran lutut. Jadi balik lagi, kalau saran saya kalau bisa diperiksa, atau nanti mudah-mudahan dapat door prize Ibu Desmita ya, Dokter Mika ya, kita ada door prize voucher diskon ya dok ya, untuk pemeriksaan ronsen dan nanti ke poli saya ya, nanti ada, kalau
berminat kepoin saya, nanti dari Dokter Mika akan menginfokan jadwalnya gitu ya. Jadi supaya lebih jelas ya, karena ini sangat mempengaruhi sekali nih, kita salah diagnosa, salah terapi gitu ya. Jadi baiknya nanti dievaluasi dulu secara langsung gitu kan, karena kita mesti periksa, dokternya mesti periksa, nanti ada manuvernya segala ya, kita periksa dulu gitu. Jadi supaya lebih jelas ini terapinya. Ya. Makasih dok. Makasih. Kemudian tadi ada yang nanya ini apa PRP ya. Tadi siapa tuh? Del ada yang nanya PRP kayaknya. Soalnya banyak banget nih. Ya, jadi kalau yang PRP stem cell itu memang masih ini ya, terus terang masih dalam penelitian. Mungkin kalau boleh saya share sekalian yang tadi ya, ini guideline dari American College of Rheumatology, jadi Perhimpunan Rheumatologi Amerika tahun 2019. Ini salah satu, ini antara lain pilihan-pilihan terapi nih. Jadi yang tadi saya bilang ya, untuk glukosamin itu memang merah ya, tidak menjadi anjuran ya. Kemudian pemberian PRP stem cell itu memang masih di merah gitu ya. Memang untuk saat ini sih bukan menjadi anjuran terapi gitu ya. Mungkin itu dulu ya dari saya komentarnya mengenai ini ya. Tapi bukan berarti saya bilang ini pasti nggak ada manfaatnya. Tapi kalau untuk guideline saat ini yang secara dari luar ya, dari Amerika seperti itu. Baik, kita stop dulu kali ya dok ya, pertanyaan makin banyak ini. Saya akan infokan jam praktek Dokter Guntur ya. Dokter Guntur praktek di Rumah Sakit Ukrida pada hari Senin dan Rabu pada jam 13 sampai 15, hari Kamis 15 sampai 17, hari Jumat 9 sampai 12, dan hari Sabtu 10 sampai 12. Terima kasih banyak kepada pembaca webinar kali ini, Dr. Guntur Darmawan, SPPD FPCP. Kami sekaligus akan memutarkan video dari novel Farmasis. Kepada panitia, saya persilakan. Baik, akan saya infokan juga mengenai promo Rumah Sakit Ukrida. Setelah itu saya akan infokan pemenang door prize-nya ya. Kepada panitia, minta tolong slide. Jadi Rumah Sakit Ukrida ini per 1 November sudah membuka layanan non-COVID, Bapak Ibu, yaitu polispesialis bedah, anak, penyakit dalam, obgyn, kulit kelamin, saraf, jantung, dan poligeriatri pada waktu minggu depan. Jadi gini,
Rumah Sakit Ukrida kita ada promo-promonya, yaitu MCO Optimal Sehat seharga 980.000 dengan jam layanan Senin sampai Kamis jam 7 sampai 15 dan hari Jumat jam 7 sampai 14. Next. Ada promo selanjutnya yaitu MCO Post COVID bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi penyintas boleh melakukan MCO Post COVID nih Bapak Ibu senilai 800.000 sampai 1.650. Next. Ada juga pakai sirkumsisi atau sunat untuk bayi 1.250 dan untuk anak dan dewasa 1.5. Next. Ada juga pakai si jangkau yaitu pakai CT scan yang terjangkau seharga 99.000. Next. Ada juga paket persalinan normal. Slide sebelumnya. Oke, paket persalinan normal yaitu senilai 6,5 juta dan paket persalinan sesar senilai 14 juta. Next, yang terakhir adalah MCO sehat senilai 250.000. Oke, saya akan umumkan Bapak Ibu bagi pemenang free ronsen lutut dan konsultasi dokter Guntur yaitu Ibu Desmita Sinaga dan Ibu Ratna S.Adi. Untuk pemenang saldo GoPay 50.000 yaitu Bapak Yose Rizal di Jogja, Bapak Christian di Surabaya, Ibu Siti J, Ibu Dina, dan Bapak Yansen Kartadinata. Dengan syarat Bapak Ibu harus memfollow IG Rumah Sakit Ukrida, lalu di likes dan di likes IG-nya, lalu di DM atau message berisi nama dan nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Nanti akan diinfokan bagi pemenang free ronsen, nanti akan diberikan voucher berupa email dalam bentuk email, lalu untuk pemenang saldo GoPay akan dikirimkan H+2 setelah webinar ini. Oke. Kami juga menginfokan bahwa Rumah Sakit Ukrida akan mengadakan webinar kembali pada hari Minggu ini dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Ukrida, dan informasinya dapat dilihat di Instagram dan Facebook Rumah Sakit Ukrida. Jangan lupa diisi link absensi karena kami akan mengirimkan sertifikat pada email Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan.